Bayangkan sebuah pagi yang tenang, di mana embun masih menggantung malas di ujung dedaunan, dan udara belum terkotori oleh hiruk-pikuk ambisi manusia. Di balik jendela yang berembun, seorang diri duduk seorang pengelana batin, menatap kosong ke cakrawala. Tidak ada suara selain detak jam yang pelan, seolah waktu pun enggan bergegas. Di ruang itu, kesunyian bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan sebuah kehadiran yang utuh. Diam yang berbicara lebih keras daripada keramaian manapun. Di dunia yang terus berlari, di mana keberadaan seseorang sering diukur dari seberapa banyak tangan yang menepuk punggungnya atau seberapa panjang daftar teman dalam genggaman digitalnya, ada jiwa-jiwa yang justru memilih untuk melangkah menjauh. Bukan karena lelah, bukan pula karena angkuh, tetapi karena mereka menemukan sebuah keheningan yang tak dapat dibeli di pasar keriuhan. Sebuah kedamaian yang hanya hadir saat kita berani berdiri sendiri di tengah kebisingan dunia. Lao Tzu pernah berkata, "Dia yang puas dalam kesendirian telah menemukan sebuah kekayaan yang tak bisa dicuri oleh siapapun." Di balik langkah-langkah sunyi itu, tersembunyi kekuatan yang tak kasat mata. Bukan kekuatan untuk menguasai orang lain, melainkan untuk menaklukkan diri sendiri. Sebuah kemenangan yang jauh lebih agung daripada menundukkan kerajaan manapun. Maka, sebelum kita tergesa menilai mereka yang memilih kesendirian sebagai jiwa-jiwa yang tersesat, tidakkah sebaiknya kita bertanya lebih dulu, siapa yang benar-benar hilang? Mereka yang berjalan sendiri dengan kepala tegak, atau kita yang terhimpit dalam keramaian, tetapi tak tahu lagi siapa diri kita sebenarnya? Mari, kita menepi sejenak dari arus yang deras, dan bersama-sama menyelami makna di balik sunyi. Karena siapa tahu, justru di sanalah, di dalam sepi yang hening, kita menemukan jawaban atas kerinduan yang tak pernah terucap. Bagian 1. Masyarakat dan stigma terhadap kesendirian. Di sepanjang sejarah, manusia selalu dipandang sebagai makhluk sosial. Kita diajarkan sejak kecil bahwa kebersamaan adalah sumber kebahagiaan, dan keterasingan adalah tanda penderitaan. Lihatlah sekeliling, betapa banyak ungkapan yang menanamkan keyakinan ini. Bersama kita kuat, sendiri itu sepi, atau tak ada yang ingin tua dalam kesendirian. Seolah-olah menjadi sendiri adalah sebuah kutukan yang harus dihindari dengan segala cara. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah semua itu mutlak benar? Kesendirian seringkali dilihat sebagai kelemahan. Mereka yang berjalan sendiri di lorong-lorong kehidupan dicap sebagai orang yang gagal beradaptasi, terlalu sombong, atau bahkan dianggap sebagai jiwa-jiwa yang rapuh. Masyarakat menatap mereka dengan mata curiga, seolah-olah mereka menyimpan luka dalam yang tak kunjung sembuh. Padahal, tidak semua yang menyendiri adalah pecundang yang kalah oleh kehidupan. Justru, dalam banyak kasus, mereka adalah pemenang yang berhasil menaklukkan kebisingan dunia untuk menemukan ketenangan batin yang sejati. Bayangkan sebuah taman kota yang ramai. Orang-orang tertawa, bersenda gurau, berbagi cerita yang terkadang kosong makna hanya demi mengisi kekosongan waktu. Di sudut taman itu, duduk seseorang sendirian, menatap tenang ke arah danau. Orang-orang mungkin akan melihatnya dengan kasihan, menganggap ia kesepian. Namun, siapa yang benar-benar kesepian? Dia yang berdamai dengan sunyi atau mereka yang tenggelam dalam keramaian hanya untuk melupakan kehampaan dalam diri? Stigma ini tumbuh subur karena manusia cenderung takut menghadapi dirinya sendiri. Kesendirian membuka pintu bagi percakapan paling jujur antara kita dan diri kita yang paling dalam. Di balik pintu itu, tersimpan pertanyaan-pertanyaan yang kerap dihindari. Apakah aku benar-benar bahagia? Apakah hidup ini berjalan sesuai nuraniku? Apakah semua yang kulakukan sungguh berasal dari keinginanku sendiri? Dan inilah yang paling ditakuti banyak orang.
Karena ketika kesunyian membuka ruang untuk kejujuran, kita seringkali dipaksa untuk mengakui bahwa kebahagiaan yang kita kejar hanyalah fata morgana, bahwa tawa yang kita pamerkan hanyalah topeng untuk menutupi kegelisahan yang tak kunjung reda. Filsuf Jean-Jacques Rousseau pernah berkata, "Aku menyukai kesendirian karena di sanalah aku terbebas dari kebencian manusia dan menemukan senyum alam." Pernyataan ini membuka cakrawala baru tentang bagaimana seharusnya kita memandang kesendirian. Ia bukan kutukan, melainkan anugerah, sebuah ruang di mana kita bisa bernapas tanpa harus menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain. Dalam dunia modern, di mana validasi datang dalam bentuk angka, berapa banyak yang menyukai unggahan kita, berapa banyak yang menonton hidup kita dari balik layar kaca. Kesendirian menjadi barang langka. Orang berlomba-lomba untuk terlihat sibuk, terlihat bahagia, dan terlihat penting. Padahal, betapa ironisnya, di tengah segala gemerlap itu, banyak yang justru merasa lebih kosong daripada mereka yang duduk tenang di sudut ruangan, menikmati percakapan sunyi dengan dirinya sendiri. Maka, pertanyaan besarnya bukan lagi, mengapa dia sendirian? Tetapi, mengapa kita begitu takut untuk sendiri? Karena sesungguhnya, hanya mereka yang berani berdiri sendiri yang benar-benar memahami hakikat kebebasan. Seperti yang diajarkan oleh Lao Tzu, dia yang mampu berdiri sendiri tanpa bergantung pada apapun, telah menemukan pilar kehidupan yang tak tergoyahkan. Dan mungkin, justru di saat kita berhenti mencari keramaian dan mulai menikmati kesunyian, kita akan memahami bahwa menjadi sendiri bukanlah tentang kehilangan apa-apa, melainkan tentang menemukan segalanya dalam diri sendiri. Bagian 2. Menemukan kelezatan di balik kesendirian. Ada sebuah kenikmatan yang tak terlukiskan ketika seseorang benar-benar berdamai dengan kesendirian. Bukan kesepian yang dingin dan menyakitkan, melainkan keheningan yang hangat dan penuh penerimaan. Kesendirian semacam ini bukanlah keterasingan yang memaksa, melainkan pilihan sadar untuk merengkuh sunyi sebagai sahabat perjalanan. Di sana, dalam ruang yang hanya diisi oleh detak jantung dan desah napas sendiri, kita menemukan kebebasan dalam bentuknya yang paling murni. Bayangkan pagi yang baru saja mereka. Matahari masih malu-malu menembus tirai jendela, dan dunia masih terlelap dalam sisa-sisa mimpi. Anda bangun, berjalan ke dapur, membuka lemari es, dan semua yang ada di sana adalah milik Anda. Tak ada kompromi, tak ada negosiasi tentang apa yang harus dimasak atau dimakan. Anda bebas menentukan apapun yang ingin Anda lakukan hari itu, tanpa perlu meminta persetujuan siapapun. Di dalam ruang itu, Andalah raja, pemimpin yang tak perlu menundukkan kepala pada siapapun. Kesendirian adalah kerajaan kecil yang dipenuhi kedamaian. Tidak ada tatapan yang menghakimi, tidak ada suara yang memerintah, tidak ada ekspektasi yang menuntut. Anda bisa membaca buku favorit sepanjang hari tanpa ada yang mengeluh, atau bahkan menari dalam keheningan, menumpahkan seluruh ekspresi diri tanpa takut dianggap aneh. Disinilah letak kenikmatan hakiki yang kerap luput disadari oleh mereka yang terlalu sibuk mengejar pengakuan di luar dirinya. Arthur Schopenhauer pernah berkata, "Seseorang hanya menjadi dirinya sendiri ketika ia sendirian. Jika ia tidak mencintai kesendirian, maka ia tidak akan pernah mencintai kebebasan." Begitu dalam makna dari kata-kata ini. Di balik kesendirian, kita menemukan ruang untuk menjadi sepenuhnya diri sendiri, tanpa topeng, tanpa peran yang dipaksa oleh masyarakat. Disitulah letak kebebasan yang hakiki, bebas dari penjara ekspektasi dan bebas dari belenggu perbandingan yang melelahkan. Dalam kesendirian, kita belajar untuk menikmati hal-hal sederhana yang sering terabaikan. Seperti suara hujan yang jatuh lembut di atap rumah, aroma kopi yang menari pelan di udara pagi, atau angin sore yang membelai wajah dengan lembut. Tanpa kebisingan interaksi sosial,
indera kita menjadi lebih peka terhadap keindahan kecil yang tersembunyi di balik rutinitas. Kita kembali belajar bersyukur atas hal-hal yang mungkin selama ini dianggap remeh. Namun, kelezatan kesendirian bukan hanya tentang menikmati kebebasan fisik, tetapi juga tentang menyelami kedalaman batin yang selama ini tenggelam dalam kebisingan dunia. Di dalam keheningan itulah, kita mendengar suara hati yang paling jujur, suara yang kerap tertutup oleh ribuan suara lain yang memaksa kita untuk menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Kesendirian adalah guru yang sabar. Ia tidak memaksa, tidak menuntut, tapi perlahan-lahan membuka tirai yang menutupi hakikat diri. Di dalam sunyi, kita mulai memahami siapa diri kita sebenarnya, apa yang benar-benar membuat kita bahagia, dan kemana arah hidup yang ingin kita tempuh. Lao Tzu berkata, diam adalah sumber segala kekuatan. Maka, tak heran jika dalam diam, kita justru menemukan kekuatan terbesar yang pernah kita miliki. Kekuatan untuk mencintai diri sendiri apa adanya, tanpa perlu pengakuan dari siapapun. Ketika kesendirian dipeluk dengan sepenuh hati, ia bukan lagi menjadi beban yang menakutkan, melainkan taman yang subur di mana jiwa bisa beristirahat dan tumbuh. Di sanalah kita menemukan kelezatan hakiki yang tak bisa dibeli oleh harta, tak bisa ditukar dengan popularitas, dan tak dapat dijangkau oleh gemerlap dunia. Dan pada akhirnya, dalam sunyi itu kita menyadari, menjadi sendiri bukan berarti kehilangan segalanya, melainkan menemukan satu hal yang paling berharga, diri kita sendiri. Bagian 3. Kebijaksanaan Timur dan kesunyian yang mencerahkan. Di balik megahnya gunung-gunung tinggi dan tenangnya aliran sungai, di negeri timur yang kaya akan kebijaksanaan kuno, kesendirian tidak pernah dipandang sebagai kelemahan. Justru di sanalah, di tengah kesunyian yang hening, para bijak menemukan jalan menuju pencerahan. Kesendirian bukan dihindari, tetapi dicari. Bukan dianggap sebagai pengasingan, melainkan sebagai gerbang menuju kebebasan jiwa yang sesungguhnya. Dalam ajaran Buddhisme, kesendirian dipandang sebagai sarana untuk membebaskan diri dari belenggu penderitaan duniawi. Buddha sendiri, sebelum menjadi sang pencerah, memilih untuk meninggalkan istana megah dan kehidupan penuh kemewahan demi menjalani hidup sebagai pertapa di hutan sunyi. Di tengah kesendirian itulah, di bawah pohon Bodhi yang agung, ia menemukan kebenaran hakiki tentang penderitaan, ketenangan, dan pembebasan. Salah satu ajaran yang paling kuat tentang kesendirian dalam Buddhisme termuat dalam Rhinoceros Sutta, sebuah teks kuno yang menggunakan badak sebagai simbol kekuatan dan keteguhan seorang pejalan sunyi. Badak, hewan yang dikenal hidup menyendiri, menjadi metafora bagi mereka yang memilih berjalan sendiri di jalan kebenaran, bebas dari keterikatan dan beban duniawi. Teks ini menasihati, lepaskan hasrat, lepaskan kebencian, hancurkan ilusi, bebaskan diri dari belenggu keinginan, dan berjalanlah sendiri seperti seekor badak. Ajaran ini mengandung pesan yang mendalam. Kesendirian bukan sekadar menjauh secara fisik dari keramaian, melainkan melepaskan diri dari keterikatan batin yang menjerat kita pada penderitaan. Bersama orang lain, kita sering terikat oleh harapan, tuntutan, bahkan hasrat yang tidak selalu membawa kebaikan. Dalam kebersamaan yang tak terjaga, seringkali muncul iri hati, kemarahan, dan kekecewaan. Sementara dalam kesendirian, kita berkesempatan untuk memurnikan pikiran, menenangkan gejolak batin, dan menemukan kedamaian yang tak terguncang oleh keadaan luar. Dalam Taoisme, ajaran yang diwariskan oleh Lao Tzu dan para bijak lainnya juga menempatkan kesendirian sebagai kunci untuk kembali ke asal-muasal kehidupan, kepada Tao. Jalan yang tak bernama, namun melingkupi segala sesuatu. Lao Tzu menulis dalam Tao Te Ching, berdiam diri adalah akar dari ketenangan,
dari keheningan, segala sesuatu menemukan jalannya. Para bijak tahu percaya bahwa semakin kita terlibat dalam urusan dunia, semakin jauh kita dari harmoni alamiah. Maka mereka memilih mundur dari gemerlap istana dan kekuasaan, menjauh dari keramaian pasar dan sorak-sorai dunia, untuk hidup bersahaja di tepi sungai atau lereng gunung, di mana suara angin dan gemericik air menjadi sahabat setia. Mereka tidak memandang kekuasaan sebagai lambang kemuliaan. Justru kesederhanaan dan keterasingan dari gemerlap dunia adalah puncak kebijaksanaan. Dalam diam, mereka mendengar bisikan alam. Dalam sunyi, mereka menemukan jawaban yang tak bisa ditemukan dalam debat dan diskusi yang riuh. Kesunyian bagi para bijak timur adalah cermin yang jernih. Saat dunia luar terdiam, kita dihadapkan pada bayangan diri yang paling murni, tanpa topeng, tanpa peran, tanpa kepalsuan. Di sanalah kita mulai bertanya, apakah hidup yang kita jalani sungguh sesuai dengan nurani? Apakah kebahagiaan yang kita kejar sungguh berasal dari dalam? Atau hanya ilusi yang dikejar demi memenuhi harapan orang lain? Dalam keheningan itulah, jalan menuju kesejatian diri terbuka. Kita tidak lagi merasa perlu menjadi seperti yang diinginkan orang lain. Kita menjadi seperti air, mengalir bebas, lembut namun kuat, mengikuti alur alam tanpa pernah kehilangan jati dirinya. Dan pada akhirnya, dari kebijaksanaan timur ini, kita diajak untuk memahami bahwa kesendirian bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebuah tahap penting dalam perjalanan hidup. Di sanalah, dalam diam yang sunyi, kita mendengar suara alam yang sesungguhnya, merasakan kedamaian yang tak terikat, dan menemukan cahaya yang selama ini tersembunyi dalam gelapnya keramaian. Seperti pesan abadi dari Lao Tzu, berdiam dan menyendiri, namun tetap penuh. Dalam kesunyian, segala sesuatu mencapai puncaknya tanpa perlu bersaing. Maka, mari kita beri ruang bagi kesunyian itu hadir, bukan sebagai penjara yang menakutkan, tetapi sebagai taman yang teduh, di mana jiwa kita bisa beristirahat dan pulih dari lelahnya dunia. Bagian 4. Kesendirian dalam tradisi Taoisme. Kembali ke jalan alamiah. Dalam samudra pemikiran timur, Taoisme adalah arus yang paling lembut namun paling kuat mengalirkan kebijaksanaan. Di balik ajaran Lao Tzu dan Zhuangzi, tersimpan panduan hidup yang tak lekang oleh waktu. Sebuah ajaran yang mengajak manusia untuk tidak melawan arus kehidupan, melainkan mengikuti alirannya dengan penuh kesadaran. Dan salah satu kunci untuk menemukan Tao, sang jalan agung itu, adalah melalui kesendirian yang hening dan murni. Lao Tzu, dalam karyanya yang abadi Tao Te Ching, menulis, "Dia yang mengenal orang lain adalah bijaksana, tetapi dia yang mengenal dirinya sendiri adalah tercerahkan. Dia yang menaklukkan orang lain memiliki kekuatan, tetapi dia yang menaklukkan dirinya sendiri adalah benar-benar kuat." Namun, bagaimana seseorang bisa mengenal dirinya sendiri jika hidupnya terus-menerus dikepung oleh kebisingan dunia? Disinilah kesendirian menjadi gerbang utama menuju pengenalan diri yang sejati. Para bijak Tao memahami bahwa dunia ini penuh dengan kebisingan yang membutakan. Ambisi, persaingan, ketamakan, dan gengsi berputar seperti badai yang mendorong manusia jauh dari hakikat alamiah dirinya. Di tengah pusaran itu, manusia lupa menjadi dirinya sendiri. Ia terperangkap dalam perlombaan tanpa garis akhir, mengejar kekuasaan, harta, dan pengakuan yang tak pernah benar-benar memuaskan. Maka, para Taois memilih jalur yang berbeda, jalan sunyi yang membawa mereka mendekat kepada harmoni alam. Mereka percaya bahwa semakin manusia terjerat dalam urusan dunia, semakin ia menjauh dari Tao. Seperti air yang tenang memantulkan langit dengan sempurna. Hanya dalam ketenangan batinlah manusia bisa memantulkan kebenaran tertinggi. Kesendirian dalam Taoisme bukanlah sekadar menarik diri dari keramaian,
melainkan sebuah praktik mendalam untuk meleburkan diri kembali ke dalam aliran semesta. Di dalam sunyi, mereka kembali mendengar irama alam, suara angin yang berbisik lembut di antara dedaunan, aliran air yang tak pernah memaksa jalannya, burung-burung yang terbang tanpa beban di cakrawala. Zhuangzi, filsuf besar Taoisme, pernah menceritakan tentang seorang bijak yang menolak menjadi penguasa sebuah kerajaan dan lebih memilih hidup sederhana di tepi sungai, menghabiskan hari-harinya memancing dalam kedamaian. Ketika ditanya mengapa ia menolak kekuasaan besar, sang bijak hanya tersenyum dan berkata, "Aku lebih memilih menjadi kura-kura yang bebas bermain di lumpur, daripada menjadi kura-kura suci yang mati dan dipuja di istana." Kisah ini mengajarkan kita bahwa kehormatan dan kekuasaan duniawi seringkali hanyalah belenggu emas yang tampak gemerlap dari luar, namun sesungguhnya merampas kebebasan batin kita. Di balik semua gelar dan jabatan, tersimpan beban ekspektasi yang menyesakkan. Sementara itu, di tepi sungai yang sunyi, dalam kesendirian yang sederhana, seseorang bisa merasakan kebebasan yang tak ternilai harganya. Dalam kesunyian itu, para Taois menemukan Wu Wei, prinsip agung untuk hidup tanpa paksaan, tanpa ambisi yang membebani, dan tanpa melawan arus kehidupan. Mereka belajar dari air, lembut namun tak terbendung, rendah hati namun mampu melubangi batu. Kesendirian memberi ruang untuk mengalami hidup sebagaimana adanya, tanpa perlu menambahkan lapisan-lapisan kepalsuan yang dibuat oleh keinginan egois. Lao Tzu juga mengingatkan, berdiam diri adalah sumber kekuatan besar. Semakin sunyi engkau menjadi, semakin mampu engkau mendengar. Kesendirian menjadi laboratorium bagi jiwa untuk mengamati kehidupan tanpa intervensi keinginan. Di sanalah seseorang mulai memahami bahwa hidup tidak perlu diisi dengan ambisi besar untuk menjadi bermakna. Justru, dalam kesederhanaan, dalam menikmati secangkir teh hangat sambil mendengar desir angin, seseorang bisa merasakan kebahagiaan yang tak dapat diberikan oleh tumpukan harta atau sanjungan dunia. Pada akhirnya, dalam tradisi Taoisme, kesendirian adalah perjalanan pulang. Pulang ke diri sendiri, pulang ke alam, dan pulang ke Tao. Tidak ada jalan yang lebih indah selain melepaskan diri dari keterikatan dunia, berjalan ringan di bawah langit luas, dan membiarkan kehidupan mengalir sebagaimana mestinya. Maka, jika suatu hari Anda merasa sesak oleh beban dunia, terhimpit oleh ekspektasi dan tuntutan yang tak berujung, cobalah menepi. Temukan kesunyian, dengarkan bisikan alam, dan biarkan diri Anda larut dalam arus Tao. Di sanalah Anda akan menemukan kebebasan yang selama ini Anda cari. Bukan di tengah gemuruh sorak-sorai dunia, melainkan di balik kesunyian yang hening, tempat di mana jiwa akhirnya bisa bernafas lega. Bagian 5. Solitude. Dalam perspektif Barat, jalan menuju kebebasan diri. Jika di timur kesendirian dijadikan jalan menuju keselarasan dengan alam dan ketenangan batin, maka di barat, kesendirian seringkali dipandang sebagai medan perjuangan untuk menemukan kebebasan sejati. Di sanalah, di tengah bentangan hutan sunyi dan pantulan air danau yang tenang, para pemikir besar seperti Henry David Thoreau dan Friedrich Nietzsche menemukan hakikat eksistensi dan makna kehidupan yang tak terbelenggu oleh dogma dan tatanan sosial. Henry David Thoreau adalah salah satu sosok yang paling dikenal karena pengalamannya hidup dalam kesendirian. Dalam bukunya yang legendaris, Walden, Thoreau menceritakan eksperimen pribadinya. Ia meninggalkan kehidupan modern yang dipenuhi dengan kegelisahan dan ketergantungan, lalu tinggal sendiri di tepi Walden Pond selama lebih dari 2 tahun. Di sana, jauh dari hiruk-pikuk kota, ia hidup dengan sederhana, bercocok tanam, membaca, dan merenungkan kehidupan.
Dalam kesunyian yang ia ciptakan, Thoreau menemukan kebebasan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menulis, "Aku pergi ke hutan karena aku ingin hidup dengan sengaja, menghadapi hanya fakta-fakta esensial kehidupan, dan melihat apakah aku dapat mempelajari apa yang perlu diajarkan oleh kehidupan itu sendiri." Kesendirian baginya bukan pelarian dari dunia, melainkan sebuah langkah sadar untuk memahami hidup dalam bentuknya yang paling murni, tanpa distraksi, tanpa tuntutan sosial, dan tanpa tipu daya kemewahan yang seringkali hanya membawa kehampaan. Ia mengajarkan bahwa dengan melepaskan diri dari ketergantungan terhadap kenyamanan material, manusia dapat kembali bersentuhan dengan kebutuhannya yang paling mendasar: ketenangan pikiran, kebebasan berpikir, dan rasa syukur atas hal-hal sederhana. Berbeda dengan Thoreau yang mendekati kesendirian dari perspektif harmoni dengan alam, Friedrich Nietzsche memandang solitude sebagai medan pertempuran untuk melampaui batas-batas kemanusiaan biasa. Bagi Nietzsche, hidup dalam kesendirian adalah cara untuk membebaskan diri dari apa yang ia sebut sebagai slave morality, moralitas yang membuat manusia tunduk, lemah, dan kehilangan kemampuannya untuk menentukan nilai-nilai hidupnya sendiri. Nietzsche berkata, "Siapa yang ingin menjadi pencipta dan penemu kebaikan serta kejahatan, harus terlebih dahulu menjadi penghancur dan menghancurkan nilai-nilai yang usang." Dalam pandangannya, keramaian seringkali menjadi penjara bagi pikiran. Orang-orang hidup dalam sistem nilai yang diwariskan begitu saja, tanpa pernah mempertanyakannya. Mereka menjadi budak norma, tunduk pada apa yang dianggap baik dan buruk oleh masyarakat, tanpa pernah bertanya apakah itu sungguh sejalan dengan kehendak hati mereka sendiri. Kesendirian, menurut Nietzsche, adalah jalan menuju kebebasan absolut, sebuah kondisi di mana seseorang berani menciptakan nilai-nilai hidupnya sendiri, terlepas dari apa yang dikatakan oleh dunia. Di dalam sunyi, seseorang menemukan dirinya sendiri sebagai makhluk yang bebas, bukan boneka yang diatur oleh moralitas massa. Bagi Nietzsche, kesendirian adalah jalan untuk melahirkan Übermensch, manusia unggul yang hidup berdasarkan kehendak kreatifnya sendiri. Inilah puncak dari eksistensi manusia, di mana ia tidak lagi sekadar hidup mengikuti arus, melainkan menjadi arsitek bagi hidupnya sendiri. Meski begitu, baik Thoreau maupun Nietzsche menyadari bahwa jalan kesendirian bukanlah jalan yang mudah. Ia menuntut keberanian untuk menghadapi diri sendiri secara jujur, menerima bayang-bayang gelap dalam diri, dan berdamai dengan luka-luka yang selama ini tertutup oleh keramaian. Dalam kesendirian, tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Semua topeng jatuh, semua kepura-puraan luruh. Dan justru di saat itulah, seseorang benar-benar mulai membangun kehidupan yang otentik. Sebuah kehidupan yang bukan hasil tiruan, melainkan lahir dari pemahaman mendalam tentang siapa dirinya dan apa yang sungguh ia butuhkan. Kesendirian dalam pandangan Barat bukanlah sekadar menarik diri, tetapi sebuah perjalanan heroik menuju kebebasan diri yang paripurna. Ia menuntut keberanian untuk memutus rantai keterikatan, kekuatan untuk berdiri di atas kaki sendiri, dan kejernihan untuk menciptakan makna hidup di tengah kekosongan eksistensi. Seperti yang ditulis oleh Marcus Aurelius, berhentilah berharap bahwa dunia akan menjadi tempat yang sempurna. Sebaliknya, perbaikilah jiwamu, karena disitulah satu-satunya kerajaan yang benar-benar dapat kamu kuasai. Maka, dalam kesunyian yang murni, disitulah kerajaan sejati berdiri, bukan di balik istana megah atau tahta yang tinggi, melainkan di dalam diri yang utuh dan bebas. Di sanalah, tanpa sorotan mata siapapun, kita menjadi penguasa yang tak tergoyahkan atas hidup kita sendiri. Bagian 6. Menemukan keseimbangan antara kesendirian dan kebersamaan. Di dunia ini, tidak ada yang benar-benar mutlak. Terlalu lama berdiam dalam kesendirian bisa menjadi racun.
sebagaimana terlalu lama terhanyut dalam keramaian bisa membuat jiwa kehilangan arah. Seperti halnya malam yang membutuhkan siang untuk menjadi lengkap, manusia pun membutuhkan keseimbangan antara kesendirian dan kebersamaan agar hidupnya tetap utuh. Inilah hukum keseimbangan yang diajarkan oleh alam. Segalanya berjalan selaras ketika berada pada porsi yang tepat. Kesendirian, jika dipelihara dengan penuh kesadaran, menjadi taman tempat jiwa berteduh dan pulih. Namun, jika berlebihan, ia bisa berubah menjadi padang tandus tempat hati mengering, di mana kerinduan akan sentuhan dan kehangatan manusia perlahan berubah menjadi kesepian yang membeku. Sebaliknya, kebersamaan yang hangat dapat mengisi kekosongan batin, tetapi jika terlalu dipaksakan, bisa membuat kita kehilangan diri sendiri, terjebak dalam topeng-topeng sosial yang melelahkan. Para bijak timur mengajarkan bahwa kunci hidup yang bahagia adalah menemukan jalan tengah, tidak terjerat dalam keterikatan, tetapi juga tidak memutuskan tali kasih sepenuhnya. Lao Tzu menyampaikan dalam Tao Te Ching, ketahuilah kapan harus maju dan kapan harus mundur. Air yang tenang bukan karena ia lemah, tetapi karena ia tahu kapan harus diam dan kapan harus mengalir. Dari ajaran ini, kita belajar bahwa hidup tak perlu dijalani dengan ekstrim. Ada saat di mana kita harus mundur sejenak, menikmati sunyi dan membiarkan pikiran kembali jernih. Dan ada pula saat di mana kita harus melangkah maju, membuka diri terhadap kehangatan cinta, persahabatan, dan kebersamaan. Keduanya saling melengkapi, seperti dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Dalam kebijaksanaan Buddhis, keseimbangan ini dikenal sebagai jalan tengah, Majjhima Patipada. Hidup yang tidak terperangkap dalam kenikmatan duniawi yang berlebihan, tapi juga tidak jatuh ke dalam penyangkalan diri yang menyiksa. Ini adalah seni menemukan titik di mana kita mampu menikmati kesendirian sebagai ruang bertumbuh, tanpa menutup diri dari keindahan hubungan dengan sesama. Henry David Thoreau sendiri, meskipun dikenal dengan kehidupan soliternya di Walden Pond, tidak menutup diri sepenuhnya dari dunia. Sesekali, ia kembali ke kota kecil, bertemu dengan teman-temannya, dan berbagi pikiran. Kesendiriannya bukanlah pelarian, melainkan cara untuk mengisi ulang energi batin. Agar ketika kembali ke tengah masyarakat, ia membawa kebijaksanaan yang jernih, bukan kelelahan jiwa. Begitu pula dengan Nietzsche, yang meskipun meyakini kekuatan dari solitude, tetap mengakui bahwa manusia adalah makhluk yang, pada kadar tertentu, membutuhkan interaksi untuk mengasah pikirannya. Dalam debat, diskusi, atau bahkan dalam konflik, nilai-nilai baru lahir. Namun, ia mengingatkan bahwa kita harus menjadi tuan atas diri sendiri sebelum melangkah ke dalam arena kebersamaan. Dalam tradisi Taoisme, keseimbangan ini digambarkan melalui konsep yin dan yang. Di balik kegelapan ada cahaya, di balik kesunyian ada suara, di balik kesendirian ada kebersamaan. Keduanya saling bergantian, saling menyeimbangkan, dan tak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Seperti siang yang tak mungkin abadi, malam pun pada akhirnya memberi ruang bagi fajar untuk kembali merekah. Maka, dalam menjalani hidup, kita perlu bertanya dengan jujur kepada diri sendiri. Apa yang paling aku butuhkan saat ini? Jika jiwa terasa lelah karena terlalu lama berbaur dengan keramaian, mungkin sudah waktunya menepi, menyelami sunyi, dan memeluk diri sendiri dengan penuh kelembutan. Namun, jika dada terasa hampa dan kesendirian mulai berbisik getir, jangan ragu untuk membuka pintu, keluar, dan menemukan hangatnya kehadiran orang-orang terkasih. Keseimbangan bukan sesuatu yang statis. Ia bergerak, menyesuaikan irama kehidupan yang terus berubah. Ada masa di mana kita membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyendiri. Dan ada pula masa di mana kebersamaan menjadi obat bagi kerinduan yang telah lama dipendam. Seperti yang dikatakan oleh Lao Tzu,
Ketika aku melepaskan apa yang aku inginkan, aku menerima apa yang aku butuhkan. Dan mungkin itulah kunci keseimbangan yang sejati. Bukan memaksakan diri untuk selalu dalam keramaian atau terus bersembunyi dalam kesendirian, melainkan berani mendengarkan bisikan hati yang paling dalam, yang tahu persis kapan saatnya untuk menyendiri, dan kapan saatnya untuk kembali membuka tangan, merangkul kehidupan dengan segala keindahan dan tantangannya. Pada akhirnya, kesendirian dan kebersamaan adalah dua guru kehidupan. Dari kesendirian, kita belajar mencintai diri sendiri. Dari kebersamaan, kita belajar mencintai sesama. Jika keduanya berjalan beriringan, hidup kita akan menjadi perjalanan yang utuh, penuh makna, dan terasa lengkap, seperti matahari yang bersinar di siang hari dan rembulan yang menenangkan di malam sunyi. Hidup adalah perjalanan yang tak selalu harus dilalui dalam keriuhan pesta atau di tengah kerumunan yang gemerlap. Ada kalanya, justru di jalan setapak yang sepi dan lengang, kita menemukan makna terdalam tentang siapa diri kita sesungguhnya. Kesendirian bukanlah dinding yang memenjarakan, melainkan jendela yang membuka pandangan ke dalam batin yang paling jujur. Dalam sunyi, kita belajar mendengar suara hati yang kerap terabaikan. Kita merasakan kehadiran diri dengan sepenuh kesadaran, tanpa perlu menyesuaikan diri dengan topeng sosial atau sandiwara kehidupan. Di sana, di tengah keheningan yang tenang, kita menemukan kekuatan untuk berdiri tegak tanpa sandaran, untuk berjalan tanpa harus mengikuti jejak siapapun. Namun, hidup pun bukan tentang melarikan diri selamanya ke dalam kesunyian. Kebersamaan tetaplah anugerah, tempat di mana kasih tumbuh, tawa mekar, dan rasa saling memahami menemukan rumahnya. Keseimbanganlah yang menjadikan perjalanan ini bermakna. Di antara sunyi dan riuh, antara menarik diri dan membuka pelukan, antara menjadi pengamat yang bijak dan seorang yang turut terlibat dalam hangatnya kehidupan. Seperti pesan abadi Lao Tzu, berdiam dalam sunyi, namun tetap menyatu dengan kehidupan. Inilah kebijaksanaan sejati yang melampaui kata-kata. Maka, jangan takut pada kesendirian, tapi jangan pula larut terlalu dalam hingga menutup diri dari indahnya hubungan manusia. Berjalanlah dengan langkah yang mantap di antara keduanya. Nikmati keheningan untuk menemukan kekuatan, dan nikmati kebersamaan untuk merasakan hangatnya cinta. Pada akhirnya, baik dalam sunyi maupun dalam kebersamaan, satu hal yang terpenting adalah tetaplah jujur kepada dirimu sendiri. Karena disitulah kebebasan dan kebahagiaan yang sejati bersemayam, menunggu untuk kau temukan.